Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah begitu banyak memberikan karunia dan rahmat di dalam kehidupan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang telah bergabung dalam forum pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Serta tidak lupa saya aturkan salam hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru PPKN yang telah berkenan untuk bergabung dan berkenan pula untuk membagi materi-materi video pembelajaran kami kepada putra-putrinya. Anak-anakku, pada hari ini kita masih membahas bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Pada hari ini kita memasuki pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua hari ini anak-anakku, yaitu kita akan membahas masalah hakikat daripada perlindungan dan penegakan hukum dan alat-alat penegak hukum dan penegak hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kelengkapan materi ini selanjutnya bagaimana? Mari kita saksikan materi video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita masih pada materi bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, memasuki pada pertemuan kedua. Amatilah gambar berikut ini anak-anakku. Saat anak-anakku memperhatikan gambar di atas, hal apakah yang ada di pikiran anak-anakku? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan? Ya, tiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Menurut Anglo-Saxon, ciri negara hukum adalah satu, supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan pengadilan. Materi ini sebenarnya kita mengulang sedikit pada pertemuan pertama. Ciri negara hukum menurut Eropa kontinental, yang pertama adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Pemerintah bekerja berdasarkan peraturan atau perundang-undangan. Yang keempat, adanya pengadilan administrasi. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif, yaitu sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Anak-anakku dapat lihat di gambar depan Anda itu adalah contoh warga masyarakat yang melanggar hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Pemahaman perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan membahas masalah perlindungan hukum. Menurut Andi Hansa, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.
dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Sedangkan Simanjuntak mengartikan pelindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan baik yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan hak warga negara. Dan D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, kemudian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang tidak bisa saya sajikan secara keseluruhan. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kita yang selanjutnya membahas penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kemudian untuk yang kedua, tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini memiliki tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Kemudian yang ketiga, adanya perdamaian. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Suryono Sukanto juga menuliskan faktor terbentuknya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah dari faktor hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara.
Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Jadi agar terwujud pelindungan dan penegakan hukum itu, ya ada hukum yang baik dan ideal yang menjadi harapan masyarakat. Kemudian penegak hukum. Pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Profesionalisme itu berdasarkan pengetahuan atau keterampilan yang dia miliki. Nah, penegak hukum ini ya berbicara lembaga-lembaga yang ditunjuk negara yang terdiri orang-orang yang ditunjuk oleh negara. Kemudian masyarakat. Masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, dilihat dari faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Sedangkan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak. Konsepsi itu susunan ini merupakan susunan abstrak, susunan yang tidak terlihat mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, demikianlah itu merupakan faktor terbentuknya perlindungan dan penegakan hukum menurut Suryo Sutarto. Kita lanjutkan materi. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah kepolisian. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri berdasarkan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian tugasnya yaitu yang pertama adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 8. Mengadakan penghentian penyidikan. 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa. 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
Kemudian yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud adalah Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Nah, itu adalah jaksa. Jadi jaksa itu penuntut umum ya. Kemudian undang-undangnya adalah yang mengatur yaitu Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketiga, kita melihat fungsi, tugas, dan wewenang. Dalam bidang pidana, tugas fungsinya adalah 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Ini misalnya tersangka itu sudah menjadi terdakwa, kemudian terdakwa itu misalnya sudah salah diputus hukuman mati, maka menjadi terpidana. Nah, ketika dihukum mati, maka jaksa harus menyaksikan bahwa yang bersangkutan itu dihukum mati. Itu yang dimaksud melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara ini jaksa memiliki tugas yaitu dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu ketertiban dan ketentraman umum. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Berarti ini jaksa melakukan sosialisasi arti kesadaran hukum pada kehidupan masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegak hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Setelah kita membahas masalah kejaksaan, yang ketiga adalah kita akan membahas hakim, yaitu pengertian hakim dan tugasnya secara umum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama pada materi terakhir. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yaitu mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi tugas dan fungsi hukum secara umum. Tugas dan fungsi hakim secara umum maksud saya.
Kemudian undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian Mahkamah Hakim. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Hakim yang disebut dengan hakim yaitu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kemudian hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, ini adalah anak-anakku tentang advokat. Siapa tahu nanti anak-anakku mengambil jurusan hukum setelah lulus dari SMK. Yang pertama adalah pengertian. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat atau orang menyebutnya adalah pengacara dalam bidang hukum menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak undang-undang mereka di depan hukum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Klien itu yang dimaksud di sini adalah orang yang menggunakan jasa advokat atau pengacara. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama, A. Warga negara Indonesia, B. Bertempat tinggal di Indonesia, C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, G. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian, undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tugasnya adalah advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dan sidang pengadilan. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ke E atau yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaannya hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. F. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat yang pertama adalah advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. D. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa
sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Kemudian kita akan membahas Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengertian KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 yang memiliki tujuan untuk mengatasi dan menanggulangi dan memberantas korupsi. Kemudian undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan kewajiban KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke B, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke C atau yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan KPK mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. 5. Meminta pelaporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. KPK berkewajiban berpedoman pada asas hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan kewenangan KPK. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kreatif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan keadilan sudah kita bahas. Kita menuju materi selanjutnya. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan KUHP di buku ketiga dijabarkan pelanggaran terhadap hukum, yaitu sebagai berikut: pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Yang kedua, pelanggaran ketertiban umum. Yang ketiga, pelanggaran terhadap penguasaan umum. Yang keempat, pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan. Yang kelima, pelanggaran terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keenam, pelanggaran kesusilaan. Yang ketujuh, pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Yang kedelapan, pelanggaran jabatan. Dan yang kesembilan, pelanggaran pelayaran. Nah, sanksi-sanksi sudah kita sampaikan pada minggu kemarin pada pertemuan pertama, yaitu berdasarkan pasal 10 KUHP.
Dasar perlindungan dan penegakan hukum diharapkan mencakupi semua pihak seperti yang tertulis pada pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Itulah anak-anakku materi yang kita lalui dapat kita simpulkan. Kata kunci yang harus Anda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, aparat penegak hukum, dan sanksi hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum. Subjek hukum itu ya kita semua yang sudah dianggap dewasa berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan. Ulang ya, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis atau tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, atau pemegang kekuasaan kehakiman, dan advokat atau penasihat hukum, serta komisi pemberantasan korupsi. Yang keempat, ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan orang lain tidak terlindungi. Makanya sebaiknya kita sebagai warga masyarakat patuh agar melindungi diri kita dan orang lain. 4. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Demikianlah anak-anakku pertemuan kedua pada kali ini tentang sistem perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pelajarilah kembali materi-materi yang telah kita bahas bersama dengan sungguh-sungguh dan kerjakanlah tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian dengan baik dan tepat waktu. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung, serta jangan lupa like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi anak-anakku dan teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah subscribe dan yang belum, saya persilakan untuk subscribe. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah tulis. Dari Pak Budi cukup sekian, kita berjumpa lagi pada materi yang selanjutnya. Selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.